Masuk. Ada lagi wanita hamil, suaminya kalau keluar dari kamar mandi, suaminya wanita yang hamil, maka tidak boleh mengalungkan handuk di lehernya. Nggak boleh. Dikhawatirkan nanti kalau bayinya lahir, maka akan terbulat apa itu? Nah, kayak gitu itu. Ya, maka yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini termasuk tabayur, termasuk khurafat, termasuk tahayyul juga. Ada lagi contoh yang lain, misalnya gigi atas patah, maka harus ditanam ke bawah. Gigi bawah yang patah, maka harus ditaruh di atas genteng. Oh iya. Contoh lagi, supaya tidak hujan celana dalam ditaruh di iya. Yang kayak gini-gini nih, maka ini semua tidak dibenarkan ya, maka ditinggalkan. Ini tatoyur. Yang nomor dua, contoh yang nomor dua adalah tamimah. Apa itu tamimah? Ini model sirik nomor dua ini. Tamimah itu adalah sesuatu yang digantungkan, sesuatu yang digantungkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Contoh. Ada mungkin Bapak Ibu pernah melihat, ada toko itu mesti dikasih gantungan pojok itu. Buntelan-buntelan yang digantung. Yang isi buntelan itu ayat-ayat Quran. Itu tamimah itu, sirik itu. Ya. Baik, termasuk juga diantaranya beberapa rumah itu juga diletakkan yang seperti itu. Dan bisa jadi yang digantungkan itu bukan berupa ayat-ayat Quran yang diisolasi itu ya, bukan. Bisa jadi berupa foto-foto ulama. Bisa. Contoh, saya pernah mampir ke salah satu warung sate. Ya, saya tidak sebut warung sate ini di mana, yang jelas di sepanjang tempat di mana saya tinggal ya. Terkenal warung sate ini. Ya, saya beli, saya awalnya nggak tahu. Saya sudah pesan, terus saya duduk sambil nunggu. Saya lihat di atas banyak figura-figura, banyak sekali. Apa ini? Ini fotonya siapa kok sekian banyak ditempelkan, digantungkan? Saya dekati, di bawah foto itu tertulis, ada tulisan. Di bawah tulisan itu ada tulisannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kayak begini Abu Bakar. Ya, ya. Saya baru tahu wajahnya Abu Bakar seperti ini. Ya, seperti itu. Yang sampingnya Umar bin Khattab. Sampingnya lagi Utsman bin Affan, samping lagi Ali bin Abi Thalib, sampai kemudian ada wali-wali, ada semua, ada Siti Jenar, sampai ada Nabi Khidir. Nabi Khidir. Ya, baik. Sudah saya bilang sama masnya, Mas, yang punya warung sate ini ada orangnya. Ya. Oh, wonten. Wonten tiang, Mbak. Panggil, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Yai, Mbak, tadi tanggelan saya mau tanya. Oh ya, apa itu apa? Ini loh, saya lihat itu kok banyak foto ini dipajang. Itu saya tertarik, ini siapa ini Mbak? Ini siapa? Loh, ini Abu Bakar, Umar, Utsman, disebut sama dia. Saya tanya, saya mau tanya Mbak ya, saya mau tanya. Minta maaf. Mulai kapan di zaman Abu Bakar itu ada selfie? Ada foto itu mulai kapan? Kok bisa tahu ini wajahnya seperti ini? Oh begini, Pak Ustadz, begini. Jadi guru saya itu mimpi ketemu Abu Bakar. Hasil mimpinya dituangkan ke kanvas. Ya ini gambarnya. Saya tanya terakhir, apa itu? Kenapa kok dipajang seperti ini? Apa maksudnya? Loh Pak Ustadz, niki kan tiang soleh, ini kan orang soleh yang dekat sama Allah. Lah pasti kan berkah. Lah kita itu memohon keberkahannya.
Oh iya, baik. Mas, sate saya sudah dijuali tadi. Sudah Pak, sudah ini. Tinggal anu aja kok, ini tinggal dibungkus saja. Tolong diberikan kepada yang lainnya saja, ini uangnya. Maaf saya tidak terima. Loh kenapa Pak Ustadz? Kenapa? Daripada panjang-panjang ini ya, karena yang lain ini juga nunggu ini dan seterusnya. Sudahlah nanti gampang, kapan nanti saya kalau ditakdir ke sini lagi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, jangan makan di tempat-tempat seperti ini. Yang cari pesugihannya, cari pelarisnya dengan memajang seperti ini. Kecuali kalau kepingin laris, kepingin berkah, kepingin lancar usaha, baca Al-Quran, ya itu jelas, ini nggak masalah. Lah kalau dengan cara seperti ini nggak boleh. Ini mengarah kepada kesirikan. Ngalap berkah itu diajarkan oleh Nabi, diajarkan. Nanti kita akan ketemu masalah berkah ini nanti ya. Jadi intinya yang nomor 2 ini tamimah, sesuatu yang digantungkan, ya. Atau sesuatu yang ditaruh di anak kecil biasanya. Itu tangannya itu biasanya dikasih apa itu? Gelang gitu ya, di tangannya itu biasanya. Bahkan mereka, maaf ini, yang suka pakai gelang kesehatan. Itu ya. Maka dia tergantung kepada itu, sugesti. Ini nggak boleh ini. Ini syirik yang kayak begini. Saya punya teman, dia mengizinkan saya untuk menceritakan perihalnya. Saya sudah dapat izin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi gelang-gelang kesehatan. Jadi dia ini kena vertigo akut, vertigonya. Lalu kemudian singkat cerita, semenjak dia memakai gelang itu, maka penyakitnya semakin berkurang. Ya, bahkan saking akutnya vertigonya, dia 3 kali kecelakaan di jalan. Karena kalau sudah kumat, itu sudah langsung jatuh gitu aja. Nah semenjak pakai itu dia merasa nyaman. Sampai dia cerita kepada saya, sampai pada titik suatu saat dia buru-buru pergi ke kantor, lupa tidak membawa gelang. Ini dia sudah sampai di parkiran kantor, dia merasa ada sesuatu yang kehilangan dalam dirinya. Baru dia ingat gelangnya lupa. Dia taruh, belum dia pakai. Dia taruh di rumah. Bapak Ibu tahu yang dilakukan? Dibelain pulang ke rumah. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bukan di rumah terus dipakai, enggak. Karena dia juga nggak pengen terlalu terlambat. Itu diambil toh, dimasukkan ke sakunya. Yang penting ke bawah. Itu di jalan, dia sudah merasa tenang. Berarti sudah sugesti. Sudah bergantung kepada benda. Bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada benda. Lah ini siriknya di sini. Siriknya ya. Baik, lo Ustadz tidak boleh tak Ustadz pengobatan alternatif. Lo kalau pengobatan alternatif itu tidak menyalahi hadis dan medis, ya, menyalahi hadis dan tidak menyalahi hadis dan tidak menyalahi medis, maka nggak masalah. Tetapi kalau menyalahi, contoh menurut medis nggak masuk akal, ya, ininya terluka terus kemudian cuma diludahi dok, diusap waras, ini jin sudah, ini pakai jin yang kayak begini sudah, maka yang seperti ini termasuk kesirikan Bapak Ibu sekalian ya. Itu nomor 2. Yang nomor 3, tiwalah. Apa tiwalah ini? Nah ini, tiwalah ini adalah sesuatu yang dibuat, ini lebih identik kepada pelet tiwalah ini. Sesuatu yang dibuat agar seorang wanita atau seorang suami menyenangi dirinya. Jadi misalnya seorang laki-laki yang membuat ini supaya wanita itu senang sama dia. Atau istrinya orang itu pisah dengan suaminya lalu kemudian kepada dia. Nah itu pelet. Ya, pelet. Yang seperti ini termasuk syirik. Ya. Yang nomor 4, jampi mantra. Ruqyah yang tidak syar'i. Nah, ada ruqyah yang syar'i. Gimana ruqyah yang syar'i? Ruqyah yang syar'i itu adalah ruqyah dengan menggunakan doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari hadis Nabi, ya. Itu. Ada pun ruqyah yang tidak syar'i,
tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apalagi ngajak dialog sama jinnya, nggak perlu. Lawang jin itu pendusta, ngapain pakai ditanya siapa yang nyuruh kamu? Kamu ini asalmu dari mana? Ya, seperti itu. Nggak perlu diajak ngobrol. Jadi cukup kita bacakan ayat Quran, bahkan tidak perlu pakai panggil juru ruqyah. Jadi cukup ruqyah mandiri, diri kita sendiri. Yang makanya setiap muslim itu dituntut untuk bisa baca Al-Quran. Untuk bisa baca Al-Quran. Supaya dia bisa mengobati dirinya sendiri dengan zikir pagi petang, ya, dengan bacaan Quran, termasuk juga makan kurma ajwa setiap pagi 7 butir. Itu kata Nabi, kalau setiap subuh pagi makan kurma 7 butir kurma ajwa, maka mustahil bisa digendam, bisa kena sihir, mustahil. Dihipnotis nggak bisa, nggak bisa. Ya, jadi ini dari Nabi ini semuanya. Maka yang kalau begini nggak apa-apa, tapi kalau di luar itu, misalnya ini ya, maaf ini, misalnya ini pasien datang, terus kemudian disuruh bawa telur, ya, nanti telurnya sama si dukunnya ini dibawa masuk, ya, bawa masuk, keluar lagi bawa telur, tapi itu bukan punyanya dia, ya, bukan. Kita dulu kan sekolah pernah belajar kimia kan. Kita dulu kan pernah diajari istilahnya persamaan reaksi kimia. Telur itu, Pak, telur itu kalau dikum pakai pakai cuka, maka dia akan lunak dia. Sehingga ketika lunak mau dimasukkan disuntik, terus dimasukin apapun itu bisa. Terus lalu ditus, dibiarkan kering sedikit aja, nggak sampai semenit, keras lagi dia. Nah, lah yang dibawa si dukunnya pinter kimia, dukunnya pinter kimia. Yang dikeluarkan itu yang sudah diisi tadi. Begitu ini ya, saya akan pecah telur ini. Kalau di sini warnanya hitam atau merah, berarti memang panjenengan diganggu orang. Ya, tas pecah hitam, ya, mulai beraksi dia. Ya, coba telurnya sendiri tadi yang dibawa itu, suruh mecah di depannya, ya tetap bisa diceplok, bisa dipakai. Datar bisa. Lah ini ya rotok pinter ini, dukurnya ini rotok canggih. Ada lagi dulu sempat terjadi ya di layar kaca kita, seorang ustadz mengobati pasiennya disuruh membeli seekor kambing. Jadi nanti penyakitnya ini ditransfer ke kambing. Oh, ini model-model kayak gini, syirik yang kayak begini ya. Jadi penyakitnya ditransfer. Padahal kambing ini kalau digulai, ya Allah, top ya. Ini malah buat transferan penyakit ya. Baik, jadi nggak benar ini semuanya. Jadi ditinggalkan ini ya. Nomor 5, perdukunan. Wah, kalau masalah dukun, Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? Man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu arba'ina sobahan. Barang siapa, dalam riwayat yang lain, arba'ina lailatan, barang siapa yang mendatangi tukang tenung, dukun, black magic, white magic, paranormal, wong pinter, apapun namanya, semuanya sama itu. Intinya dukun putih, dukun hitam, ya. Maka ketika dia bertanya, meskipun tidak yakin, hanya tanya, maka 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tanya, ya. Ustadz, kalau tanya disertai dengan yakin, cocok tiba, maka saat itu dia telah keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia tanya nggak yakin, 40 hari sholatnya nggak diterima. Sholat fardu plus sholat sunnah. Tapi kalau yakin, keluar dari syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, Ustadz, kalau misalnya tujuannya untuk ngetes, kita tanya tujuannya untuk membongkar dustanya, kebohongannya, nggak apa-apa, asalkan disaksikan banyak orang, supaya orang tahu kalau dia seorang pendusta. Nah itu ya, baik. Lah Bapak Ibu harus tahu bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah itu di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, kitab Tauhid, itu disebutkan Qaulul Mufid. Tipe dukun itu ada 7.
Tipe dukun itu ada 7. Dan 7-7-nya ada semua di negeri kita. Luar biasa, komplit negeri kita ini, Masya Allah ya. Tipe dukun itu ada 7. 7-7-nya ada semua. Apa itu? 1, ada tipe dukun itu yang namanya kahin. Kahin itu bahasa Arab artinya dukun. Cuman dia punya spesifikasi. Apa spesifikasinya? Dukun yang disebut kahin ini berkolaborasi dengan jin. Jadi istilahnya orang zaman sekarang punya perewangan, pembantu khodam. Nah, ya, cek khodam. Ada nggak pernah cek khodam? Nah, itu. Jadi dia manggil jinnya dulu, ngobati pasien dengan yaitu bantuan jin. Namanya kahin yang seperti ini. Yang nomor 2, ada tipe dukun itu namanya araf. Al-araf, bukan al-a'raf lo ya, bukan. Kalau a'raf itu nama surat dalam Al-Quran. Ini araf, ainnya dipanjangin. Ain, panjangin ke atas. A, baru roh, terus fa. Araf. Apa itu araf? Tipe dukun yang bisa mengetahui letak barang yang hilang. Letak barang yang hilang. Jadi dia tahu siapa yang mengambil ya barang itu ada di mana. Teman saya pernah jadi korban seperti ini. Ya saya sering kali cerita ini ya. Saya sering kali saya sampaikan dan saya sudah dapat izin juga dari beliaunya. Sampaikan Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Yang penting jangan nyebut nama saya. Biar orang tahu kedustaannya dukun itu. Jadi dia ini guru les private. Parkir hilang kendaraannya. Padahal kendaraannya ini baru dia beli. Jadi masih seneng-senengnya punya barang baru ini. Keluar dari dealer. Ternyata hilang. Saking bingungnya setelah lapor ke polsek. Saking bingungnya ada orang ngasih usul. Kamu ke orang pintar saja. Ya, barangkali nanti dia tahu barangmu ini ada di mana sepeda ini. Seperti itu. Ya. Akhirnya namanya orang sudah kehilangan arah masuk. Bapak Ibu tahu yang ditanyakan oleh si dukun nggak masuk akal. Makanya nggak perlu tanya seperti orang seperti ini, nggak perlu. Apa katanya si dukun? Sepedanya masnya ini hilangnya kapan? Nggak masuk akal. Apa katanya? Si teman saya menjawab baru saja hilang. Setelah diterawat, sepedamu masih di wilayah Jawa Timur. Ya jelas, gak mungkin ke Arab Saudi sepeda ini. Gak mungkin. Seperti itu, mustahil. Baik. Bahkan gak pakai gini, dikasih GPS, lo tahu kemana sepeda kita. Gak usah pergi ke dukun, ada GPS kok. Ya, baik, sudah ya. Terus apa katanya? Ini penyakitnya dukun. Dia suka membuat perselisihan, keretakan ukhuwah. Apa katanya? Sebenarnya Mas ya, sakjane Mas, yang ngambil sepedamu itu orang dekat, tonggomu dewi. Otak pencuriannya tetanggamu sendiri. Cuman nyuruh orang luar. Tuh. Lah orang ini dibilang tetangganya pasti kepo kan, pengen tahu. Loh, Bapak bisa memberitahu ciri-ciri orangnya. Si Mas ya, tak tonton edisi. Orangnya ndak tinggi, ndak pendek, rambutnya ndak lurus, ya seperti itu. Kulitnya sawo mateng. Mulai berpikir, kok koye wong iku ciri-ciri nih ya. Makanya wingi ketemu aku tak sampaikan salam kok nggak jawab salam. Nah, padahal belum tentu bikin fitnah atau tidak fitnah. Itu dukun sudah. Nggak usah gitu, tawakal. Berarti belum rezeki kita. Berarti Allah hendak memberikan kita ganti yang lebih baik. Itu aja. Nggak usah pergi ke wong pinter kayak begini, nggak usah. Kayak kemarin ada jamaah kita. Telepon saya, kok ya berani gitu. Pak Ustadz minta tolong saya, Pak Ustadz. Oh iya, gimana? Sabar Ibu, sabar. Apa yang bisa saya bantu apa? Sambil nangis-nangis. Iya, saya itu mantu Pak Ustadz, saya itu mantu. Lah terus gimana? Pikiran saya, bayangan saya, ustadznya gak datang, dia minta tolong saya untuk ganteni. Barangkali ini sudah acara soalnya, barangkali. Ternyata enggak. Ya Allah Ustadz, ini saya itu mantu Ustadz. Lah kok kotak ibuan itu hilang Pak Ustadz. Barangkali Pak Ustadz punya weret-weret apa loh. Wah ini ya. Barangkali Pak Ustadz bisa terawang siapa yang ngambil. La ilaha illallah.
Bu, kalau memang itu hilang, kalau memang lo ya, ibu terus berdoa sama Allah, minta kepada Allah. Ya, kalau memang itu hilang, berarti Bu, Allah hendak memberikan ganti yang lebih baik. Atau mungkin Allah akan menghilangkan musibah yang lebih besar yang akan menimpa putra-putri ibu, anak dan mantu ibu. Mungkin bisa jadi itu. Ambil hikmahnya saja, gak usah. Loh, kok anu Pak Ustaz, tidak ada yang lainnya. Cuman ini Bu, saran saya. Oh ya sudah, langsung assalamualaikum, matikan. Rupanya gak nyocoki hati, gak nyocoki. Iya, kok saya gak ngasih solusi siapa yang ngambil di mana dan seterusnya. Gak bener yang kayak gini, gak boleh ya. Oleh karena itu, ini perdukunan namanya tadi Arof. Yang nomor 3, ada tipe dukun itu namanya adalah An-Nujum. Ramalan bintang, mulai Sagittarius, asmara keuangannya bagaimana, Aries, ya Leo, Virgo, ya Gemini. Itu kalau Anda baca koran atau majalah, Anda cocokkan tanggal bulan lahir Anda, lalu kemudian dalam hati Anda, kok cocok ya, hari itu juga 40 hari sholat tidak diterima oleh Allah. Gak usah dibaca ya kayak gini. Jadi Pak Bu, maaf ini ada 2 cabang ilmu, yang satunya boleh dipelajari. Yang pertama adalah cabang ilmu yang namanya astrologi. Yang kedua adalah ada cabang ilmu yang namanya, satu astrologi, satunya astronomi. Ada astronomi, ada astrologi. Ya, betul ya? Betul itu ya? Ada astrologi, ada astronomi ya. Nah, kalau mempelajari bintang, pergerakan rasi-rasi bintang untuk mengetahui arah kiblat, ya, astronomi. Arah kiblat termasuk musim panen, ya. Terus kemudian musim hujan atau kemarau, nggak apa-apa. Yang sering dipakai oleh teman-teman BMKG. Nah, itu. Oke, itu nggak masalah, hanya sekedar informasi aja, asalkan kita tidak meyakini. Tetapi kalau astrologi beda lagi, ilmu yang mempelajari pergerakan bintang yang disesuaikan dengan nasib seseorang. Lah ini gaib, yang tahu hanya Allah nasib seseorang. Maka nggak boleh kita pelajari, makanya nggak usah baca-baca yang seperti ini, ya, ramalan-ramalan bintang nggak usah. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, ada tipe dukun itu yang namanya tipe dukun yang namanya as-sahir. Apa itu as-sahir? Sihir. Sihir ini identik sulap. Ya, sulap. Sedangkan di negeri kita sekolah sulap dibuka di mana-mana. Sekolah sulap, termasuk hipnotis, itu masuk sihir. Jadi bahkan orang bermain sihir itu bisa kufur. Nggak boleh kita pelajari. Ya, kadang-kadang nih kita tidak sadar sebagai orang tua, kadang-kadang bermain itu kepada anak kita. Contoh ini, kita pegang uang logam, sudah ya, sudah. Ayo nak, uang logam ini ada di tangannya papa, tangannya abi yang mana? Nah, biasanya disertai ucapan, ya, bim salabim abrakadabra. Bapak Ibu tahu arti bim salabim abrakadabra? Itu bahasa Ibrani yang artinya aku beriman Tuhan itu Trinitas. Tuhan itu lebih dari satu. Lu bisa luntur lo itu. Jangan dibuat main-main. Bim salabim abra. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Ini bahasa Ibrani. Ya. Ini bahasa Ibrani yang artinya ada Tuhan lain selain Allah Azza wa Jalla. Lu bayangkan, kan bisa keluar Islam. Na'udzubillah. Harus baca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah? Ayo, di tangannya abi yang mana? Yang ini, Bi. Oh, enggak ada. Di sini sama yang seperti ini. Enggak boleh. Apalagi yang lebih parah dari itu, megang vas bunga jadi burung merpati, megang merpati jadi apalagi bunga, dan seterusnya, macam-macam. Maka yang seperti ini jelas sihir yang seperti ini. Bedanya sama dukun itu apa, Ustadz? Sihir itu murni menyebabkan orang sakit.
menyebabkan orang sakit. Makanya sihir itu macam-macam, bentuknya macam-macam. Ada sihir itu penolak jodoh, ada. Jadi dikirim oleh seseorang pakai buhul. Jadi sehingga dia dilamar siapapun selalu tertolak. Saya ada jamaah kita seperti ini ada. Kasihan. Sudah sudah cocok, sudah lamaran. Ternyata lamarannya diminta lagi. Yang sudah ia berikan diminta lagi, batal. Bahkan ada yang sudah undangan dibuat. Sudah tinggal hari saja, batal. Ya, ini ada lagi yang usaha kulineran, ya. Baru buka usaha, nasinya ada belatungnya. Nanti masakannya jadi basi, padahal baru membuat. Itu dikirim, itu sihir. Seperti orang itu merasa badannya ini sakit semua. Setelah dilakukan general check up, dokter bilang Anda ini nggak sakit apa-apa, normal semua ini, normal. Tapi dia merasa sakit semua, sihir soalnya. Sihir. Nah, beda sama dukun. Kalau dukun murni meramal, makanya ada dukun itu meramalnya pakai garis tangan. Ada dukun meramal pakai garis tangan, ya. Nah, ini pernah jadi korban itu pembantu saya waktu itu, ya. Sudah lama kejadiannya, sudah lama. Dia mulai kecil ikut saya. Dia sebelum 3 minggu sebelum Idul Fitri, sebelum Idul Fitri itu sebelum Ramadan, bahkan sebelum Ramadan itu minta izin ke saya untuk pulang. Pak Ustadz kalau ajenge mantu. Oh iya. Nah terus kemudian gimana? Nanti hari raya, insya Allah nanti saya hari raya Idul Fitri saya nggak pulang. Oh seneng, enak ini ya. Jadi waktunya hari raya nggak pulang. Ada yang ngewangi kan gitu ya. Baik kalau gitu pulang. Balik lagi dia, balik sudah. Kira-kira hari raya kurang seminggu, persis ya malaman. Lailatul Qadar, malaman. Itu dia bilang, Pak Ustadz, saya tak pulang ya balik. Loh, katanya janjinya ndak pulang. Sampai nanti Idul Fitri di sini lah. Kok sekarang pulang? Insya Allah nanti saya ndak balik lagi, Pak Ustadz. Loh, kenapa? Kalau ajengnya nikah, alhamdulillah. Ya sudah, selesai. Saya antarkan sama istri. Rumahnya di daerah Bajulan, arah ke Nganjuk ini, arah ke Sedudo. Desa Bajulan. Jadi tidak ada Macanan, ada Bajulan di sana desanya. Ternyata ada, ya. Jadi masuknya Nganjuk. Nah, sudah kita antar, serah terima ke ibunya, selesai, clear. Kira-kira hampir 3 minggu lebih, hampir 1 bulan, balik lagi muncul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya kerja lagi di sini, boleh tak? Loh, bismillah, tangan terbuka. Ahlan wa sahlan, tidak apa-apa, silakan. Masalahnya kamu nikah, lah terus saya nggak mau ada orang laki-laki di sini. Kamu berumah tangga di sini. Terus kalau kamu kerja ikut saya, gimana kamu sebagai istri melayani suami? Dosa loh, nggak boleh loh. Tapi tolong dipertimbangkan. Saya batal nggak jadi nikah. Loh, kenapa? Jadi saya itu seminggu yang lalu kulo niki dirapak. Di rapak itu dipertemukan calon manten pria, calon manten wanita. Terus si Pak Yai ten meriko, katanya Pak Yai, tanda kutip Pak Yai lagi nyebutnya. Pak Yai ten meriko, sendok tanganmu nonton induk, dilihat. Saya mas, tanganmu mas. Iya, do, terus terang ya. Ikin ne awakmu terus no, ya. Nanti tanggung sendiri lo resikonya. Lo kenapa? Sebab ini tidak cocok, nanti bakalnya akan ada musibah. Lo jadi kamu ini gagal nikah gara-gara ramalan garis tangan. Enje Pak Ustadz, astagfirullah. Saya mau tanya, calon suamimu itu apa? Kerjanya apa? Mandor bangunan. Ya mesti wae tangannya keduduk aku. Ya, tangannya keduduk. Makanya garis tangannya sudah nggak beraturan. Heran saya, karena dia nyebutnya Pak Yai. Lah ini kan tanda kutip, ini bukan Yai, ini dukun yang kayak begini. Kok bisa orang tidak digagalkan nikah gara-gara
Ada yang dukun itu ramalannya pakai tanda tangan. Ada yang pakai dengan ini golongan darah. Itu lagi viral itu. Suami golongan darahnya A, istri golongan darahnya O, misalnya. O apa 0 itu bacanya? O misalnya. A ketemu O, gak iso sugih. Ya. B ketemu O, ya sakit-sakitan. Yang bagus A ketemu B. Oh. Itu soge, wah, kaya raya, sehat terus. Mustahil orang sehat terus, pasti sakit. Dibohongin yang kayak ini dukun, jelas dukun ini, jelas dukun ya. Hati-hati. Terus ada lagi di antaranya, ini kita lewati aja ya, nomor 6, sembelihan untuk selain Allah. Nah ini, contoh syirik nomor 6 ini sekarang. Kalau yang tadi tipe dukun sudah tanggap tuntas saja. Masih banyak yang lainnya, tipe-tipe dukun yang lain. Ada lagi nomor 6, sembelihan untuk selain Allah. Jadi menyembelih tapi ditujukan untuk selain Allah. Ya, banyak yang seperti ini. Ya, contohnya adalah sembelihan seperti sedekah laut, larung sesaji. Nah, itu ya. Seperti itu nih syirik. Ada lagi sembelihan yang dibuang di kawah Gunung Merapi, termasuk di upacara Kasodo Bromo, itu dibuang, entah itu kepala kerbau, entah kepala sapi dan seterusnya. Gak usah jauh-jauh. Lumpur panas porong. Saat pertama-tama itu lumpur itu naik ke atas, maka ada sebagian yang melakukan kesirikan. Berapa kepala kerbau, kepala sapi itu yang dibuang di situ. Maksudnya untuk menghentikan, bukannya bertobat, malah syiriknya menjadi-jadi. Termasuk contoh, yaitu pembangunan Suramadu, jembatan Suramadu. Berapa hewan yang dikorbankan untuk proyek itu supaya tidak ada gangguan dan seterusnya. Yang kayak begini nggak boleh. Saya bangun rumah di Kletek, Kaflingan, itu pada saat pondasi, tukangnya sudah ngomong sama saya, Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz, syukuran Pak Ustadz ya, sudah Mas, kemarin saya sudah syukuran, ya kemarin sudah tak bagi-bagikan ke tetangga yang lain, sudah syukuran. Loh bukan itu Pak Ustadz, ini syukurannya itu di atas lahan yang mau dibangun. Loh apa Mas, tujuannya untuk apa? Kita itu minta izin. Loh saya sudah izin RT, RW. Jadi nanti kalau ini ada jalan yang rusak, nanti saya tanggung jawab. Saya ngasih kas nanti sama RT, saya sudah izin. Jadi kalau ada truk atau apa, ngirim apa, nanti diperbolehkan. Nanti itu portal, dibuka itu nanti. Loh bukan itu Pak Ustadz. Ini kula nuwun izin sama penghuni yang ada di tanah ini. Loh sopo sing menghuni sini? Loh ya ini kan barang gaib. Oh saya baru nyadar. Oh-nya panjang. Oh ya seperti itu. Jadi maksudmu ya saya suruh nyembelih ayam. Kalau bisa ayamnya ayam hitam legam cemani, disembelih di sini supaya proyek pengerjaan tidak ada gangguan begitu. Maaf Mas, Anda kalau mau ikut kerja ya segini caranya, tidak pakai gini-ginian. Kalau enggak ya silakan dikerjakan sesuai perjanjian kita. Ya apa? Ya wis sekarang apa wis ya. Qadarullah. Pada saat ngeramik, salah satu tukangnya kena gerendanya keramik. Kita bawa ke rumah sakit Siti Khadijah. Apa? Ngomel pimpinan tukangnya. Yus ngene kini bangun omah kate izin ini. Wake pengganggunya wake wingi ono sing tiba. Sekarang kenaan. Nggak perlu. Takut itu sama Allah. Jangan berlindung sama jin. Ya, boleh ya, karena ini termasuk syirik. Dia kena gerenda sudah ditakdir oleh Allah SWT 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah tertulis semuanya. Jadi tidak perlu diyakini yang seperti ini. Ya, supir-supir itu di jalanan biasanya kalau ada tikungan, biasanya ada jembatannya, mesti ngasih klakson. Tin. Biasanya. Atau ngasih isyarat lampu. Ya, dim, bla bla bla, itu ya. Kenapa? Tujuannya apa? Istilahnya kulonwun. Supaya tidak diganggu. Yang seperti ini nggak perlu kita tunduk sama jin-jin seperti ini. Tunduk itu hanya kepada
Allah. Nomor 7, kesirikan di kuburan. Wah, ini banyak. Banyak ini kesirikan yang terjadi di kuburan. Ya, nanti materi ini saya share nanti. Insya Allah PDF-nya saya share ini nanti yang ini ya. Kesirikan di kuburan. Contohnya apa? Seperti melakukan isti'anah. Apa isti'anah? Minta tolong kepada penghuni kubur. Ada lagi isti'adah. Beda sama isti'anah. Kalau isti'anah minta tolong, kalau isti'adah minta perlindungan kepada penghuni kubur. Ada lagi istighosah, artinya meminta dihilangkan bencana kepada penghuni kubur. Maaf Bapak Ibu, dulu ketika Nabi masih hidup, Nabi saat khutbah Jumat, ada seseorang yang mengacungkan tangan. Ini, khutbah Jumat, seseorang mengacungkan tangan. Wahai Rasulullah, di daerah kami kekeringan, kemarau panjang, banyak hewan yang mati, gagal panen. Mintalah engkau kepada Allah. Boleh, lawang Nabi masih hidup. Mintalah engkau kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Itu langsung Nabi mengangkat tangannya sambil Nabi mengucapkan Allahumma aghisna. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Nabi turun mimbar, jenggotnya Nabi sudah basah. Langsung realisasi, dikabulkan oleh Allah. Hujan. Seminggu kemudian, ya pas Jumat. Pas hari Jumat, orang itu mengangkat tangan lagi. Wahai Rasulullah, mintalah Anda kepada Allah supaya Allah menghentikan hujan, kebanjiran. Tiap hari soalnya hujan. Tiap hari. Ya, kebanjiran. Yang awalnya minta supaya diturunkan, sekarang minta dihentikan. Bapak Ibu tahu yang dilakukan Nabi? Keren. Nabi tidak minta untuk dihentikan. Doanya Nabi adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, gunung-gunung, hutan, daerah-daerah yang lain yang membutuhkan air. Jangan tepat di atas kami. Turunkan hujan di sekitar kami, tidak tepat di atas kami. Sehingga waktu itu para sahabat melihat langit itu di sekitarnya warnanya gelap, hujan, cuma di atas kota Madinah tok, yang dia itu terang. Masya Allah, dikabulkan, langsung berhenti. Nah itu, bukan yang terjadi itu Mandalika, kelinting-kelinting. Bukan, sirkuit tahu ya, pernah dengar ya, supaya hujan apa ini? Gak ada yang kayak begini ya. Jadi intinya tidak boleh menghentikan hujan. Doanya bukan supaya hujan berhenti, tetapi kirimkan hujan ke daerah-daerah yang lain ya Allah, yang lebih membutuhkan. Jangan tepat di atas kami. Maksudnya di daerah di mana kita tinggal supaya nggak banjir. Nah itu baru boleh. Itu adabnya begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau orangnya masih hidup nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya sudah wafat nggak boleh minta kepada orang yang telah mati. Maaf ini ya, Nabi ketika wafat tidak ada satupun sahabat, Abu Bakar, Umar, senior semua ini, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum ajma'in, yang datang ke kubur Nabi lalu ngalap berkah, minta tolong kepada Nabi. Nggak ada, satupun nggak ada. Bapak Ibu tahu mereka datang kemana? Ke Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Jadi Nabi ini punya paman, jadi saudaranya ayahnya Nabi. Ayahnya Nabi kan Abdullah, saudara kandungnya Abdullah 11. Jadi anaknya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi 12. Itu laki-laki semua. Belum yang perempuan ini, belum. Bibinya Nabi, ada lagi. Ini yang paman tok. Dari 11 ini, anaknya Abdul Muthalib, total ya semuanya, itu yang Islam cuma 2. Hanya 2 masuk Islam. Yang pertama adalah yang paling muda, Hamzah, yang jantungnya dimakan Hindun saat perang Uhud. Nah itu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Yang kedua adalah Abbas. Nah ini yang mau saya ceritakan ini. Abbas ini punya anak namanya Abdullah, makanya disebut Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah bin Abbas itu misanannya Nabi, misanan. Nah, mereka datang ke Abbas, pamannya Nabi. Ya, dulu kami mendatangi Rasulullah karena Nabi wafat, sekarang kami mendatangi Anda. Berdoalah Anda kepada Allah. Boleh. Jadi wasilahnya, perantaranya orang yang masih hidup.
Boleh. Yang tidak boleh itu mereka yang telah wafat. Wahai wali fulan, wahai syekh fulan, wahai Habib fulan, di antara kami yang ziarah ini ada yang belum bekerja. Tolong sampaikan kepada Allah supaya dimudahkan cari pekerjaan. Nggak perlu. Minta langsung sama Allah. Ud'uni astajib. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, itu syirik di kuburan. Yang nomor 8, mencari berkah. Nah, ngalap berkah ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Maaf ini Bapak Ibu ya, ini bukan rahasia lagi. Ada di negeri kita ini ngalap berkahnya itu ke Sumur 7. Mana Sumur 7 itu? Di kolam pemandian Cibulan Kuningan, Jawa Barat. Yang konon katanya kalau minum airnya awet muda. Kalau mandi menghilangkan semua penyakit. Oh, ya, ada lagi ngalap berkahnya ke Kiai Slamet. Mana Kiai Slamet? Kerbau putih milik Keraton Surakarta. Bahkan kemarin televisi kita menyiarkan, bahkan lihat di YouTube ada. Setiap tanggal 1 Suro, kerbau yang dikiaikan, kerbau albino, kulitnya putih, induknya sudah mati, tinggal aja ini, anak-anaknya aja ya. Itu setiap tanggal 1 Suro diarak sampai masuk ke dalam keraton. Kotorannya dijadikan rebutan oleh orang. Kotoran Kiai Islam. Bayangin ini. Karena mereka beranggapan kotoran kerbau ini mengandung berkah. Allahu Akbar. Sudah kurang apa? Sudah syiriknya, ya, macam-macam. Oleh karena itu, terus yang benar yang bagaimana Ustadz? Sudah, kalau kepingin berkah, gampang. Contoh, tak kasih yang gampang. Baca Al-Quran. Loh kok bisa? Allah sendiri yang mengatakan, tak tunjukkan ayatnya. Al-Quran itu kata Allah kitab barokah. Maka kalau kalian pengen dapat berkahnya, baca. Di mana itu dalilnya? Al-Quran itu kitab barokah. Dalilnya adalah yaitu di surat nomor 38. Coba sambil kita lihat ini ya. Surat 38 itu surat Shad. Ayatnya 29. Nah, ini betul. Surat Shad ayat 29. Nih kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. 29. Saya bacakan. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Tuh, Al-Quran itu kitab barokah. Terus caranya gimana supaya dapat berkah? Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Terus nomor 2, agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran dari Al-Quran. Jadi dipelajari, dipahami artinya, tafsirnya, diamalkan. Barokah hidupnya. Bahkan Nabi mengatakan, ittahidi ghonaman fa inna fiha barokah. Peliharalah kambing. Orang melihara kambing itu berkah. Nah, ini terutama yang sudah pensiun. Itu angon kambing itu berkah, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berkah. Maka dalam hal ini itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus banyak sekali. Contoh diantaranya lagi adalah kalau kepingin berkah, diantaranya ini melakukan bekam, bekam hijama ya, bekam. Itu harinya hari Senin, Selasa dan Kamis di pagi hari. Jadi kalau ingin bekam silakan dipilih 3 hari ini. Kalau tidak Senin, Selasa. Kalau tidak Selasa, Kamis di pagi hari, tapi bukan siang, pagi hari, pada subuh. Pokoknya masih pagi. Karena kata Nabi, jika kalian lakukan di 3 hari itu berkah. Lalu Nabi menekankan, jangan bekam pada hari Rabu. Jangan bekam hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Jangan. Karena di hari Rabu itu kata Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit. Nah, maka jangan bekam di hari itu, tapi di hari Kamisnya. Nah, itu ya. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan letak berkah itu ternyata ada di sekitar kita, ya, sekitar kita kok. Baik. Contoh lagi, maaf ini. Kalau ngambil makanan
Itu jangan langsung bagian tengahnya. Jangan. Karena apa? Karena berkah itu turun pada bagian tengah makanan. Kalau diambil tengahnya, ya habis. Saya mau tanya, orang motong tumpeng, itu atasnya atau pinggirnya? Begitu atas disikat, selesai, kasihan yang antri untuk dapatkan nasi tumpeng itu. Maka mestinya, mohon maaf, saya pernah melihat ada ibu-ibu penjual nasi pecel. Itu nasinya ditaruh di kayak termos gitu, besar. Yang antri banyak ini. Saya perhatikan aja, dia ngambil nasinya itu dari pinggir terus. Jadi nasi itu kayak ngeroak gitu, kayak dikeroak, diambil pinggir, terusin sampai peres, ambil pinggir lagi, terus. Saya tanya, Bu, maaf saya tanya, saya tertarik panjenengan ngambil nasinya kok tidak langsung kok dari tengah gitu, kenapa kok dari tadi kok kayak dikeroai gitu nasi itu, diambil pinggirnya? Jawabannya simple, keren. Tapi apa katanya? Lo nek tak ambil atasnya lah entek barokahina. Wis ngaji berarti. Sudah ngaji, sudah taklim ini. Ya, kenapa? Karena nggak boleh, termasuk kuah ikan. Kita makan di rumah kita, biasanya yang tengah itu ikannya gede-gede, dompol-dompol biasanya ya. Lah itu kalau sudah diambil, diangkat, selesai. Kasihan yang lain nggak dapat berkah. Maka dimulai dari pinggirnya dulu. Itu yang benar. Lo ternyata berkah itu di mana-mana. Contoh, habis makan jangan langsung dilap atau dicuci. Apa kata Nabi? Jilatin. Karena kita tidak tahu letak makanan yang menempel di tangan kita itu di bagian mana berkah itu ada. Nah, makanya dijilatin. Bahkan bukan hanya jari. Nabi mengatakan, mengajarkan tempat wadah piring kita. Jadi bukan gini loh Bapak Ibu, bukan gini loh ya. Waduh, nanti pas undangan walimaan ini bukan. Lah caranya gimana? Kalau ini piringnya ya begini. Sunnah itu. Sunnah. Karena kita tidak tahu letak berkahnya ada di mana. Coba. Ya. Terus banyak, kalau nggak salah ada 20 lebih letak-letak berkah itu. Banyak. Saya punya judul kajian tentang ini. Kalau nggak salah sudah ada di YouTube mungkin. Ngalap berkah sesuai sunnah. Ngalap berkah sesuai sunnah kalau nggak salah, ya. Baik, jadi intinya banyak contoh. Menikahlah dengan mahar yang paling ringan. Semakin ringan maka mahar itu semakin berkah. Ya, orang-orang dulu maharnya ini, masya Allah, ada uang 10.000 dok ya. Tapi alhamdulillah salawasi. Ya, sekarang maharnya, wow, ya. Masya Allah, ya, saya pernah diundang di luar kota khutbah nikah. Begitu masuk undangannya di hotel, kita sudah disiapin untuk nginep di hotel itu sudah. Begitu masuk saya lihat di parkiran hotel itu ada mobil listrik, itu diikat pakai pita besar. Dalam hati, gawe ustadi. Gawe ustadi kayak ya, apa husnudon ya, husnudon. Ini jangan-jangan hadiah dari anunya. Orang kaya ini soalnya. Sudah begitu saya diminta untuk menikahkan karena ayahnya meninggal, walinya, sedangkan paman-pamannya yang lain mewakilkan ke saya. Taukil wali dulu sama saya. Ya, sudah diwakilkan ke saya. Baik, saya tanya sama masnya. Mas, bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Baik. Saya mau tanya, maharnya apa? Maharnya mobil di depan. Dalam hati, rezeki ini arek wedok iki, masya Allah, rezeki ini ya. Ya sudah, terus ada lagi mas tambahan yang lain? Itu sudah cukup mobil itu aja. Baik kalau begitu, kita nikahkan. Nah, yang kayak gini nggak masalah sih, ya. Cuman katanya Nabi, mahar itu yang ringan, yang sedikit itu jauh lebih berkah. Ya, nggak usah terlaluan. Nanti setelahnya ngasih nafkah yang royal. Bapak-bapak yang royal sama istri, Pak, jangan pelit. Iya, Nabi SAW, apa tak kasih hadisnya ini? Apa perlu enggak tak kasih hadisnya ini? Suami harus royal sama istrinya. Perlu nggak Bu tak kasih hadisnya? Oh perlu. Ya. Disebutkan di dalam riwayat Muslim, ya. Apa kata Nabi? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Uang
yang kau berikan untuk di jalan Allah, uang yang kau gunakan untuk memerdekakan budak, uang yang kau gunakan sodako untuk fakir miskin, dan uang yang kau berikan untuk istri dan anak-anakmu, a'dhamuha ajrallati anfaqtahu ala ahlika, yang paling besar ganjarannya uang yang kau berikan untuk istri dan anak-anakmu. Oh, itu ya, ini katanya ibu rungokno itu, rungokno ya, harus royal ya. Apa yang diminta kasih, Pak, sudah. Lah itu tiap hari, tiap minggu sekali minta beli baju, ikan. Meskipun nanti lemarinya roboh, nggak apa-apa. Ya, belikan. Ya, karena apa? Karena menyenangkan wanita, ganjarannya besar. Ya, baik. Lu Ustaz bukan orang tua, bukan. Jadi kalau masalah nafkah istri didulukan. Tapi kalau masalah perhatian, laki-laki ini anak laki-laki harus perhatian ke orang tuanya. Ya, kalau masalah nafkah ini didulukan. Baik, kita lanjutkan. Kesirikan yang berikutnya adalah yang nomor 8. Nomor 8. Nah, ini terakhir, pesugihan. Nah, ini paling banyak. Paling banyak ini, pesugihan ini. Ya. Sedangkan di negeri kita yang namanya pesugihan, luar biasa. Saya kasih contoh ya, diantaranya ada pesugihan itu pesugihan lewat ketek. Ya, ini monyet ya, kera. Pesugihan ketek ini terkenal di Desa Ngujang, Tulungagung. Ada di sini rumahnya Tulungagung. Ya, ada di betul, ada Ngujang di sana. Desa Ngujang ya. Di sana itu ada petilasan ya. Petilasan ya, kuburan ya, yang dimana juru kunci kuburan itu kalau ada orang yang ziarah ya, maka dia memberikan seekor monyet ketek untuk dipelihara, bisa mendatangkan rezeki. Makanya panjenengan harus lihat, kalau tetangga Anda awalnya tidak punya ketek, tiba-tiba punya ketek, tolong langsung ditanya, dari Ngujang ya? Ya, ini ya. Ada lagi pesugihan lewat semedi di gua dan makam. Contohnya di mana? Gunung Selok, Cilacap. Banyak terdapat gua dan petilasan. Dan yang paling terkenal adalah di situ banyak petilasan padepokan. Ada padepokan Jambi Limo dan padepokan Jambi Pitu. Nah, itu ya. Kau tahu pernah mampir Ustaz? Enggak pernah mampir. Di sana terdapat gua yang dikunjungi oleh wisatawan untuk berziarah dengan tujuan beraneka ragam. Ada yang untuk kesehatan, jodoh, usaha lancar, naik pangkat dan lain sebagainya. Lah yang kontroversi ini yang nomor 3, pesugihan lewat ritual seks. Naudzubillah. Di mana ini ayo? Betul, Gunung Kemukus. Gunung Kemukus. Gak pernah mampir kan tapi ya? Ya, kok tahu gitu ya? Gunung Kemukus berada di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di gunung ini terdapat sebuah sendang, namanya Sendang Ontrowulan, tempat pelariannya Pangeran Samudra dengan ibu tirinya Nyai Ontrowulan. Oh ya, jadi Pangeran Samudra dengan ibu tirinya Nyai Ontrowulan. Berarti kan ini ibu tiri, ini mahram ini, mahram. Ya, lah terus apa yang terjadi? Yang paling kontroversi adalah di Gunung Kemukus ini ritual pesugihan ini berbau seksual. Maksudnya untuk mendapatkan hasil maksimal, konon para pencari pesugihan harus melakukan tanda kutip hubungan intim dengan lawan jenis sekalipun bukan suami istri. Konon ritual ini untuk mengenang cinta terlarang antara anak sama ibu tirinya, mengenang cinta terlarang. Ya apa ini kayak begini ini ya, dan itu ada ini Bapak Ibu sekalian, ini serik semuanya cari pesugihan. Ada lagi pesugihan dengan di pohon Dewan Daru. Mana di pohon Dewan Daru? Gunung Kawi, yang katanya kalau kena rontokan daunnya itu langsung hajatnya dikabulkan.
ya. Ada lagi pesugihan lewat tumbal, ya. Misalnya Gunung Serandil yang terletak di Kecamatan Adipala, Cilacap, menyimpan banyak mitos. Selain dipercaya sebagai petilasan tokoh-tokoh sejarah seperti Kunci Sari dan Danasari. Oh, ini ya. Siapa ini ya? Yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro. Jadi para pengalap berkah bisa datang ke gunung ini membawa berbagai macam sesajen. Oh, ya, yang kayak gini. Padahal muslim. Lah ini syirik yang kayak gini. Ada lagi pesugihan melalui sosok gaib, Parangtritis. Nah, dianggap sebagai pusat kerajaan siluman, dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Blorong. Ini bukan film Susana ini ya. Ini konon katanya Nyai Blorong bisa mengabulkan uang sampai miliaran. Wujud pesugihan ini berbentuk ular naga yang bersisi emas. Oh. Aduh, cukup berdoa, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ada lagi pesugihan lewat jimat. Nah ini, ada jimat yang terkenal. Namanya adalah azimat atau jimat yang digunakan untuk supaya lancar rezeki. Namanya mustika alam pesugihan tuyul putih. Ya, jadi jimat ini diklaim dapat membantu dalam hal kejayaan dan kekayaan, melariskan barang dagangan, cepat diterima kerja, serta membuat banyak orang terpesona. Ya, macam-macam ya. Jadi banyak ini kalau tak disebutkan satu persatu, oh ya habis ya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk pesugihan. Dan di antaranya yang lain adalah yaitu misalnya pesugihan dengan menggantungkan tokoh-tokoh penyebar Islam, para wali, ya, Sunan Gus dan seterusnya. Ya, jadi ini mereka bertawassul, maka ini tentunya tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam wa bissawab. Ya, baik. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk perusak amal yang nomor berapa berarti? Yang nomor 3 ya, syirik ya. Baik, saya tambahkan satu lagi yang nomor 4. Setelah itu kita tutup taklim kita. Sekarang hari ini kita tambahkan perusak amal yang nomor 4. Apakah dia yang nomor 4? Yang nomor 4 adalah perusak amal yang nomor 4, yaitu, nah ini bahaya ini, suka mengungkit-ungkit kebaikan, undat-undat, mengungkit-ungkit kebaikan, disertai menyakiti orang yang diberi kebaikan, menyakiti hati si penerima. Suka undat-undat, ungkit-ungkit kebaikan. Ya. Mana dalilnya? Nah, dalilnya tak kasih 3. 1 dari Al-Quran, yang 2 dari hadis Nabi. Nah, kita dengarkan dulu. Yang dari Al-Quran dulu, dari Al-Quran. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah. Ayatnya 264. Al-Baqarah ayat 264. Al-Baqarah 264. Nah, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 2, ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Nah, itu ya, saya artikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Loh, ya. Jadi ini merusak sodakonya nggak diterima oleh Allah. Lah ini sekarang dalil yang nomor 2, saya mau baca nggak tega, karena ini horor ini dalilnya ini. Yang nomor 2 ini. Yang kedua ini adalah dalil di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Biasanya disingkat oleh jamaah itu STWT. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2034. 2034. Saya bacakan. 2034. Nah, ini dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ia berkata,
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yusakkihim. Mohon maaf, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yamduru ilaihim wala yusakkihim walahum adzabun alim. Oh, naudzubillah. Kata Nabi, ada 3 manusia, 3 orang yang Allah tidak akan pernah mengajaknya bicara. Jadi nggak akan diajak bicara oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, Allah tidak mau melihatnya. Jadi tidak dilihat dengan pandangan rahmat. Jadi betul-betul orang ini dicuekin oleh Allah. Jadi kalau orang sekarang gitu, bahasa sekarang mungkin diumbar. Sudah terserah, sudah. Jadi sudah tidak diajak bicara, tidak dilihat. Lalu berikutnya, wala yuzakkihim, dosanya tidak diampuni, tidak dibersihkan dosanya. Nomor 4, walahum adzabun alim, azabnya pedih. Wih, bertubi-tubi. Sudah tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan dosanya, azabnya pedih. Oh, kena 4 sekalian. Siapa orangnya? 3 orang kata Nabi. 3 golongan. 1, ya, yang pertama adalah Nabi SAW menyebutkan, yang pertama adalah al-musbil. Nah ini ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi ini karena apa ini ilmu ya harus kita coba Mas Khairul, antum yang baca deh terjemahannya. Ya, yang keras Mas, yang keras. Silakan dari Abu Dzar itu Mas, silakan dibaca Mas. Monggo. Ada Kak? Lah itu tadi 2034 tadi kan? Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, yang keras sedikit. Ada 3 manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Lanjut. pada hari kiamat. 1, terus. Juga tidak diperhatikan dan tidak pula disucikan. Nah, tidak diperhatikan, tidak lihat, dan tidak disucikan. Terakhir. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Loh, bayangkan 4 itu tadi ya. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, azabnya pedih. Siapa 3 orang itu Mas? 1. 1. Yang menuntutkan Rasulullah. Oh iya, teruskan aja. 3 kali. Ya, teruskan. Abu Dzar berkata, Iya. mereka sia-sia dan merugi. Baik, mereka sia-sia wahai Rasulullah dan rugi orang itu. Lanjutkan. Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa mereka itu? 3 orang. Siapa itu? Silakan. Ya. Orang yang musbil, Apa itu musbil? kainnya di bawah mata kaki. Orang yang sarungnya, celananya, gamisnya nutupi mata kaki. Oh, itu ya, untuk laki-laki. Untuk wanita justru harus menjuntai, nutup. Wanita sekalipun sampai nyeret tanah tetap harus pakai kaos kaki. Meskipun kainnya sudah panjang, tetap pakai kaos kaki karena kaki wanita aurat. Kalau laki-laki diangkat, sarungnya diangkat, celananya, gamisnya, jadi jangan di bawah mata kaki. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, silakan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, masuk di sini, undat-undat, ungkit-ungkit pemberian. Lanjut, teruskan. Dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Tuh, melariskan barang dagangan pakai sumpah palsu. Demi Allah, Pak, barang ini tak jamin, Pak. Ya, sampean kalau punya barang ini, tidak ada orang yang punya. Ini limited edition. Ya, itu pakai sumpah lagi, padahal itu KW1, itu KW2, jadi nggak asli sudah, ya. Jadi ini melariskan barang dagangan pakai sumpah palsu. Jadi intinya suka undat-undat. Stop sampai di situ Mas. Ada lagi 1 dalil lagi. Dalilnya tetap kitabnya sama, Sahih Targhib wa Tarhib, cuma nomornya beda. Nomor 2511, 2511. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2511. Nah, ini ya, kita dengarkan ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, silakan Mas, monggo dibantu. Sudah tak carikan, tinggal dibaca. Dari Ibnu Umar. Ayo kita dengarkan 2511, silakan. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma.
Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Isinya mas. ada 3 orang yang mana Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat Loh, nggak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Selain tidak dilihat Allah, pada hari kiamat, terus yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. baik, nomor 1 anak yang durhaka, kurang ajar dengan orang tuanya. Nomor 2 mas, Pecandu khomer, pecandu khomer. Nomor 3 mas, dan yang mengungkit-ungkit pemberiannya. nah itu undat-undat ya, dijelaskan lagi. Ini menunjukkan bahwasanya bahayanya undat-undat, ungkit-ungkit. Pak Bu, orang undat-undat itu, ungkit-ungkit pemberian itu modelnya ada 3. Modelnya ada 3. Model yang pertama, sama-sama 3-tiganya dosa besar, sama-sama. Yang pertama adalah undat-undatnya di dalam hati. Yang kedua, undat-undatnya ngungkitnya sama orang lain. Jadi dia cerita sama orang. Nanti kita kasih contoh-contohnya nanti. Yang ketiga, dia mengungkit-ungkit langsung kepada orang yang dia beri. Langsung. Nah, sekarang tak kasih contoh. Yang pertama, undat-undat dalam hati. Misalnya dia itu bicara kepada si A, tapi dalam hati, lah iya. Dek niki song niki kan biar aku kabeh. Lah kok koyo kacang lupa sama kulitnya. Iya. Itu kan dan seterusnya. Dalam hati kan diomongkan. Sama ini dosa juga. Sama. Yang nomor 2 bilang sama orang lain. Misalnya dia ngomong sama si A, membicarakan si B. Kamu tahu nggak si B? Dek niki iso koyo ngono iku kabeh aku. Ya, dia tidak mungkin bisa seperti itu kalau tidak saya semua. Ya, mestinya dek nenu awak gerayani. Ya, ya, tahu asal usulnya. Jadi dia ngerasani tapi undat-undatnya pakai perantara orang lain. Lah kalau yang nomor 3 adalah langsung ke orangnya. Ya, kamu itu mestinya berpikir. Ya, kamu bisa seperti ini, saya semua. Dulu kamu itu tidak kayak gini. Siapa yang bikin kamu seperti ini kalau tidak saya? Ya, masjid ini dulu kalau tidak tak pegang, apa ini? Semenjak tak pegang, ya, mulai banyak macamnya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, dari 3 jenis tadi, yang paling menyakitkan, yang paling parah itu yang mana? Nomor berapa? Yang dalam hati, yang dirasani ke orang lain, atau langsung orangnya? Yang mana? Yang langsung orangnya. Itu lebih menyakitkan, lebih parah. Langsung ke orang. Nah, yang seperti ini semua kebaikannya dihapus oleh Allah. Ustadz, ada nggak orang tua yang undat-undat? Ada. Orang tua berkata, mama kurang apa sama kau nak? Mulai. Ya, kau minta PS sudah tak turuti, tak berikan. Tapi apa buktinya? Nah, berarti undat-undat. Jadi kalau misalnya kita sudah memberikan apapun ke anak kita, ternyata tidak sesuai harapan kita, itu ujian kita. Jangan diundat-undat. Ya, papa kurang apa, Bekon? Ya, nggak boleh. Ada nggak Ustaz? Suami undat-undat ke istri? Ada. Ya, ya. Siapa selama ini yang bantu? Termasuk papa, mamamu, dulurmu kabeh, sapa sih bantu? Oh, lah ya, aku kabeh. Ini undat-undat ini. Ada Ustaz, istri yang undat-undat. Ada. Ketika dia disakiti oleh suaminya, dia berkata kepada suaminya, aku kurang apa mas? Ya, nurut ya wis nurut, taat ya taat. Berarti selama ini dia nurut taat, itu bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan bala. Makanya orang itu kalau beramal karena manusia, dia siap-siap disakiti oleh orang itu dan pasti kecewa. Tapi kalau orang itu beramal karena Allah, istri kalau taatnya, nurutnya karena Allah, ketika dia dizolimi, dia akan berkata, gak apa-apa mas, kau zolimi aku, gak apa-apa. Gak apa-apa, urusanmu nanti sama Allah. Tapi aku, surgaku tetap ada di kau. Aku tetap taat sama engkau. Oh,
Ada kira-kira istri yang kayak gini kira-kira? Ya, banyak ya. Ya, di sini semua ternyata ya. Masya Allah. Ya, itu mestinya. Jadi apa ini? Ayo yang belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Orang undat-undat itu berarti dia tidak ikhlas kepada Allah ya. Seperti seseorang, mohon maaf bukan orang, seperti diumpamakan seekor anjing yang dia muntah lalu dia telan kembali muntahannya itu. Itu ada hadisnya itu. Maka na'udzubillah min dzalik, yang ikhlas saja karena Allah Azza wa Jalla. Baik, saya cukupkan sampai poin nomor 4 ini saja. Nanti kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan lain yang akan datang. Nomor 5. Insya Allah pada kajian berikutnya. Apa itu nomor 5? Nanti nomor 5 itu kalau nggak salah riya nanti ya. Riya, orang yang suka pamer. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang bertanya? Silakan. Cerita Bakar itu yang dia marah gara-gara anak Aisyah. Oh, Itu udah tuh gimana? baik. Kan dia marah juga. Betul. Jadi barakallahu fiik, beliau bertanya cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang marah kepada misanannya, sepupunya, lantaran sepupunya itu mengganggu putrinya Abu Bakar As-Siddiq yaitu Aisyah. Jadi begini, ceritanya ini adalah kalau kepingin tahu jalan ceritanya, kita dengarkan dulu ayat Qur'annya. Jadi ayat Qur'an ini turun gara-gara kejadiannya Abu Bakar sama misanannya tadi, sama sepupunya. Jadi ayat ini khusus turun gara-gara peristiwa Abu Bakar dilarani ambil sepupu. Nah, gitu ya. Karena sepupunya yang telah menfitnah Aisyah, kan itu. Difitnah berbuat selingkuh Aisyah. Nah, gitu ya. Padahal sepupunya ini selalu dibantu oleh Abu Bakar. Semua kebutuhannya dipopoi. Nah, kalau kok malah dilarani anaknya, sehingga marah. Lah ini ayatnya dulu ya. Ayatnya dulu. Ayatnya itu Bapak Ibu di surat An-Nur. An-Nur ayat 22. Kita dengarkan murotalnya dulu. An-Nur surat 24. An-Nur ayatnya 22. Kita dengarkan. An-Nur ayat 22. Bacakan pelan-pelan terjemahannya biar Bapak Ibu bisa memahami. Begini terjemahannya. Sebelum tak tunjukkan atas peristiwa apa ayat ini turun. Artinya dulu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada keluarganya, kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Langsung saya ceritakan. Begini kronologisnya. Saya nukil di dalam hadis Bukhari nomornya 2661 sebab turunnya ayat ini. Begini. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha saat ujian yang menimpanya ketika difitnah berselingkuh, ia mengatakan, ketika Allah telah menurunkan 10 ayat terbebasnya Aisyah dari tuduhan selingkuh, jadi sudah bebas nih ya, maka Abu Bakar radhiyallahu an, beliau adalah orang yang memberikan nafkah kepada misanannya, namanya Mistah bin Usasa. Jadi misanan Abu Bakar namanya Mistah bin Usasa. Karena masih ada hubungan kerabat dan karena dia fakir miskin, makanya dibantu oleh Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, demi Allah, sumpah lagi, demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah kepadanya lagi untuk selamanya setelah apa yang dia lakukan, ia katakan kepada putriku Aisyah. Langsung turun ayat. Allah menurunkan ayat An-Nur ayat 22 tadi. Lalu setelah ayat itu turun, dibacakan oleh Rasulullah, Abu Bakar berkata, baiklah, demi Allah, sungguh aku tidak suka bila Allah
Sungguh aku suka bila Allah mengampuniku. Kemudian beliau kembali memberi nafkah kepada Mistah bin Usasa yang memang sejak dahulu ia selalu memberinya nafkah. Bahkan Abu Bakar berkata, aku tidak akan berhenti memberi nafkah kepadamu untuk selamanya. Ya, semenjak itu maka pertanyaannya, apakah Abu Bakar dalam hal ini yaitu masuk kategori mengungkit-ungkit? Tidak, sebenarnya nggak masuk. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah selayaknya seorang ayah membela putrinya yang telah difitnah selingkuh, tuduhan keji, ya, berbuat serong, apalagi ini istrinya Rasulullah dituduh selingkuh, dituduh serong. Maka ternyata yang menuduh masih familinya sendiri. Maka Abu Bakar tidak undat-undat, mengungkit-ungkit, tetapi dia punya nadar, dia berjanji untuk menyetop. Ya sudah, stop. Beliau tidak mengatakan kamu selama ini wes tak bantu, enggak. Beliau hanya mengatakan aku tidak akan bantu lagi. Setelah apa yang dia lakukan kepada putri kandungku, begitu turun ayat, mulai sekarang aku maafkan, aku mencari ampunan dari Allah. Lebih baik tak maafkan karena aku pengen diampuni oleh Allah dosa-dosaku, dan aku tidak akan menghentikan bantuan itu selamanya. Bisa kira-kira kita niru Abu Bakar kayak gitu? Bisa. Tetap kau tak bantu kamu, bukan ngelarani hatiku, anakku kau larani. Tetap kau tak bantu. Bisa. Rata-rata. Wes terakhir. Ya. Sampai kiamat, sampai kiamat ya. Masya Allah. Ya. Jadi ini bukan karena sahabat Abu Bakar mengundat-undat, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan karena waktunya. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.